Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virgian Oga Mangola dengan NIM 20051363247 dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif. Nah, di sini saya akan memeriksa tekanan kompresi dari sebuah engine diesel. Nah, pada umumnya engine diesel memerlukan adanya tekanan kompresi. Nah, tekanan kompresi secara maksimal ini dapat digunakan untuk membakar bahan bakar berupa solar yang keluar dari nozzle. Oleh karena itu, tes kompresi perlu dilakukan untuk melihat tekanan kompresi pada sebuah engine diesel. Karena jika kompresinya rendah, itu maka akan menyebabkan bahan bakar tidak bisa terbakar atau solar tidak bisa terbakar, dan kemudian engine kehilangan tenaga. Nah, di sini saya akan mempraktikkan cara tes kompresi pada engine diesel. Nah, alat yang perlu kita gunakan di sini yang pertama yaitu ada kunci ring pas 8. Di sini untuk digunakan melepas glow plug. Kemudian kunci T10 di sini juga digunakan untuk melepas glow plug. Kemudian, nah, ini alat yang utama yang digunakan untuk tes kompresi, yaitu kompresi tester. Nah, sebelum kita melaksanakan pengetesan tes kompresi pada engine diesel, yang pertama kita lakukan yaitu melepas glow plug pada engine diesel. Baik, untuk pertama yang akan kita lakukan sebelum melaksanakan tes kompresi yaitu melepas glow plug-nya. Ini di sini ada saluran atau sambungan kabel utama, kabel plus dari glow plug. Kita lepas semuanya satu persatu. Nah, di sini melepas sambungannya ini, sambungan antara glow plug satu dengan glow plug yang lainnya. Di sini ada 4 glow plug. Kita bisa melakukan tes kompresi di tempat glow plug-nya. Kita juga bisa melakukan tes kompresi di nozzle, akan tetapi lebih mudahnya bisa kita lakukan di tempat glow plug. Nah, kita lepas. Nah, ini merupakan penghubung antara glow plug satu dengan yang lain untuk memanaskan ruang bakar. Kita lepas. Nah, kemudian kita lepas juga ini salah satu glow plug untuk kita lakukan tes kompresi yang pertama. Di sini saya akan melepas glow plug nomor 1. Nah, ini kita lepas dengan menggunakan kunci T ya. Nah, ini merupakan glow plug-nya. Kita lepas, ini yang nomor 1. Baik, untuk pengukuran tes kompresinya, yang pertama kita lakukan yaitu memasukkan ini sambungan untuk kepada alat kompresi testernya. Ini ukurannya terdapat berbagai macam ukuran. Kita sesuaikan dengan ukuran glow plug-nya. Nah, seperti ini. Ini udah sama. Nah, setelah itu kita pasang. Dan hati-hati untuk memasangnya, jangan sampai miring atau mencelek. Nanti akan mengakibatkan selek. Oke, setelah itu kita rapatkan menggunakan kunci T12. Nah, ini sudah rapat ya. Kemudian kita pasang, ini ada nipple dari tes kompresinya. Nah, kita sambungkan ke penyambungnya ini tadi. Kita masukkan.
Nah, oke, sudah terpasang. Nah, setelah itu kita starter untuk melihat seberapa tekanan kompresinya. Baik, kita lakukan starter ya. Kita starter untuk mengetahui tekanan kompresinya. Nah, kita starter kurang lebih 5 sampai 7 detik, atau paling tidak tekanan kompresinya ini itu sudah tidak naik lagi. Nah, setelah itu kita baca hasil pengukuran pada kompresi testernya. Nah, di sini bisa kita dapatkan itu kurang lebih 260 PSI ya. Satuannya kita ambilnya itu yang PSI. Nah, ini kita dapatkan hasil 260 PSI. Nah, untuk standarnya sendiri itu kurang lebih 275 sampai 490 PSI. Nah, ini berarti di bawah standar. Nah, setelah itu kita kembalikan dengan cara memencet tombol ini untuk menurunkan tekanan kompresinya. Nah, oke, baik. Setelah itu selesai, kemudian kita lepas ini tes kompresinya. Nah, setelah kita lepas, kemudian kita akan mengukur juga untuk tekanan kompresi pada silinder nomor 2, 3, dan 4. Setelah itu kita bandingkan untuk hasil pengukurannya, apakah sama atau berbeda. Baik, kita akan melakukan berikutnya, yaitu tes kompresi untuk silinder nomor 2. Baik, sekarang kita lakukan untuk pengukuran pada kompresi di silinder kedua. Caranya sama. Kemudian kita baca, kita starter. Nah, ini sudah kita dapatkan untuk tekanan kompresinya. Di sini ini terbaca 280 PSI, yang artinya ini masih dalam keadaan normal atau masih dalam standar. Oke, kemudian kita turunkan tekanan. Oke, untuk selanjutnya kita ukur untuk silinder nomor 3. Baik, sekarang kita lanjut untuk pengukuran tes kompresi pada silinder nomor 3. Caranya tetap sama, kita starter kurang lebih 5 sampai 7 detik atau sampai jarumnya itu berhenti naik. Nah, ini sudah berhenti naik. Di sini kita mendapatkan ukuran untuk tes kompresinya. Di sini ini skalanya terbaca kurang lebih 260 PSI, sama seperti silinder nomor 1. Nah, ini 260 PSI. Oke, setelah itu kita balikan lagi, kemudian kita lepas. Oke, berikutnya kita ukur silinder nomor 4. Baik, ini yang terakhir, yaitu kita lakukan pengukuran pada silinder keempat untuk tes kompresinya. Kita starter.
Nah, sudah, ini kita sudah mendapatkan hasilnya untuk pengukuran tes kompresi pada silinder nomor 4, yaitu di sini ini pembacaannya kurang lebih 280 PSI ya. 280 PSI untuk silinder nomor 4. Baik, setelah itu kita sudah melakukan tes kompresi. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan kembali. Ini yang pertama, kita pasang globlatnya. Ini tadi kita sudah terpasang langsung. Kemudian kita pasang untuk penyambung antara globlatnya ini, nyambung globlat antara satu dengan yang lain. Ini kita pasang. Nah, untuk yang di sebelah kanan sendiri, ini tahu di globlat nomor 4 ini ada kabelnya tadi. Kemudian kita pasang kembali. Setelah itu kita kencangkan. Kencangkan secara merata. Oke, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai kita rapikan kembali untuk alatnya. Nah, di sini kita sudah selesai untuk melakukan pengukuran pada tes kompresi engine diesel. Di sini tadi kita mendapatkan kesimpulan, yaitu antara busi 1, 2, 3, 4 itu ada yang berbeda, yaitu busi 1 dan 3 itu tadi 260 PSI untuk tekanannya, yang busi nomor 2 dan 4 itu tadi 280 PSI. Nah, di sini yang kurang dari standar tadi yaitu antara busi 1 dengan busi ketiga, yaitu 260 PSI. Nah, hal ini diakibatkan atau penyebabnya yang pertama yaitu bisa jadi karena celah katupnya atau tingkat kerenggangan, kelonggaran katupnya itu masih kurang. Dan yang kedua itu bisa jadi karena ring kompresinya yang sudah aus sehingga menyebabkan kebocoran pada kompresi. Nah, untuk rekomendasinya itu yang pertama yaitu kita bisa lakukan penyetelan pada katup. Penyetelan katup baik in maupun ek itu kita lakukan penyetelan. Kemudian yang kedua yaitu kita cek untuk ring kompresi pada piston, bisa jadi aus, dan itu kalau terjadi keausan maka kita harus menggantinya. Nah, itu saja mungkin, karena kalau kita tidak melakukan tes kompresi, nah, rekomendasinya selanjutnya yaitu kita harus melakukan tes kompresi ini secara berkala, karena untuk mengetahui tingkat kompresi tekanan pada engine diesel, karena kalau kompresinya rendah maka tidak dapat melakukan pembakaran dengan sempurna. Jadi mesinnya nanti tidak akan bertenaga. Itu mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai tes kompresi dan juga cara melakukan tes kompresi daripada engine diesel. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.